Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada sore hari ini kita bertemu kembali lewat YouTube ini. Orang-orang Kristen sedunia merayakan atau memperingati akan hari Jumat Agung ini. Hari kematian Tuhan Yesus di atas salib. Hari di mana Tuhan Yesus menyatakan secara klimaks kasihnya kepada umatnya. Dia rela mati bagi kita. Dan akhirnya dia bangkit kembali untuk memberikan kita hidup yang baru. Pada sore hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan dan menonton YouTube ini. Biarlah setiap kami dikuatkan iman kami, diberikan semangat yang baru, dikobarkan cinta kasih kami kepada Tuhan yang sudah rela berkorban bagi kami. Urapi hamba-Mu dan siapkan kami semua yang mendengarkan firman maupun kami semua yang mendengarkan dan menonton hal ini. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu. Terus sekalian kita akan membaca ayat tema Paskah kita tahun 2020 ini. Yang panitia sudah sepakati bersama. Inilah ayat temanya. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Dan nyanyian anak domba, bunyinya sama-sama ucapkan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kita ulangi lagi yang merah itu. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. So sekalian, ini ayat tema kita. Besar dan ajaiblah karyamu. Lalu kita bertanya, besar dan ajaib karyamu dalam hal apa? Dalam mengaruniakan korban yang sempurna bagi kita umatnya. Ini yang kita renungkan pada sore hari ini dalam kebaktian Jumat Agung ini. Besar dan ajaib karya Tuhan dalam mengaruniakan korban yang sempurna bagi kita umatnya. Mari kita membaca Ibrani 10 ayat 3-7. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Ibrani 10 ayat 3 dan 7 dikatakan, tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Ibrani 10 ayat 3-7. So sekalian, kata korban di sini bukan sekedar berarti persembahan atau pelayanan. Ada sebagian orang mempunyai satu kerinduan, aku mau melayani. Tapi sebenarnya level yang lebih tinggi dari pelayanan adalah pengorbanan. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita umatnya. 2000 tahun yang lalu, beliau rela berkorban. Dan berkorban itu bukan sekedar persembahan, memberi persembahan. Dan bukan sekedar melayani. Beliau rela berkorban. Nah saudara sekalian, dalam perjanjian lama, korban itu banyak berkaitan dengan darah. Pencurahan darah. Saudara sekalian, nah dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, dalam darah ada nyawa makhluk hidup. Dalam darah ada nyawa makhluk hidup. Yesus berkorban bagi kita. Yesus menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Terus sekalian, kita bertanya, sejak Adam dan Hawa selalu ada korban pengganti. Apa itu maksudnya?
Saudara sekalian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka baru sadar bahwa mereka itu telanjang. Dan mereka malu. Mereka memetik daun-daun pohon ara seperti yang saudara lihat ini. Kemudian menyembatkannya pada tubuh mereka. Ya, daun ara bisa saja dipakai untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang itu. Tapi daun tidaklah bisa langgeng, tidak bisa bertahan lama. 1-2 hari daun pasti layu. Oleh karena itu Tuhan menggantikan. Beliau menggantikan dengan kulit binatang. Binatang yang tidak bersalah dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Kulit domba untuk menggantikan pakaian yang terbuat dari daun ara untuk menutupi ketelanjangan manusia. Jadi dari sini kita melihat sejak Adam dan Hawa ada korban pengganti. Itu satu prinsip yang penting. Nah, saudara sekalian, di dalam imamat Tuhan mengajar kepada kita 5 macam korban dan sebagai lambang daripada 5 aspek berbeda dari korban Kristus. Nah, kita akan mempelajari 5 macam korban dalam kitab imamat ini yang menunjuk pada 5 aspek berbeda dari korban Kristus. Yang pertama, korban bakaran yang terdapat dalam imamat 1 ayat 9. Nah, kalau saudara membaca dalam imamat 1 ayat 9, di situ ada korban bakaran. Dan korban bakaran ini tidak berkaitan dengan dosa. Tapi korban bakaran menyimbolkan ibadah dan dedikasi yang utuh kepada Bapa Surgawi dari Tuhan Yesus. Ibadah dan dedikasi yang utuh kepada Bapa Surgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Terus sekalian, seluruh bagian binatang dibakar habis untuk dipersembahkan kepada Allah. Itulah korban bakaran. Seluruh bagian binatang itu dibakar habis. Itu menyatakan mereka komplit, mereka persembahkan untuk Allah. Nah, ini lambang dedikasi yang utuh, dedikasi yang menyeluruh dari hidup Yesus untuk Bapa Surgawi. Ini makna daripada korban bakaran. Nah, Ibrani 10 ayat 5 dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh Yesus seluruhnya dipersembahkan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Sikap hidup umat Tuhan seharusnya seperti itu. Kita semua sebagai orang-orang Kristen, artinya pengikut Kristus, pengikut teladan daripada Kristus. Kristus sudah mempersembahkan tubuhnya seluruhnya bagi Bapa di surga. Kita pun harus demikian. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah seluruhnya dengan kehidupanmu, dengan tubuhmu. Jangan tunggu waktu sudah loyo, kita baru muliakan Tuhan. Tapi waktu kita masih kuat, masih berkreativitas, masih berenergetik, kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Itu makna pertama daripada korban bakaran. Yang kedua adalah korban sajian. Dalam Imamat 2 ayat 4-5. Ini adalah bentuk daripada korban sajian. Korban sajian ini merupakan simbol daripada kesempurnaan. Simbol daripada murni, tidak ada ragi dalam korban ini. Dalam firman Tuhan, salah satu makna daripada ragi adalah dosa. Singkirkan ragi itu, buanglah ragi itu. Maksudnya buanglah dosa dari hidup kita. Korban sajian tidak ada ragi, berarti tidak ada dosa. Korban yang sempurna. Hidup Yesus adalah hidup yang tanpa dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai,
hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus selama menjadi manusia di dunia ini, dia sering dicobai. Bukan hanya dalam Matius 4, Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Tapi sering dicobai. Dalam Lukas 22 dikatakan, Yesus berkata, kalianlah yang bersama-sama dengan aku. Kalian melihat bahwa aku juga dicobai. Karena Yesus pernah dicobai, dia mengerti pergumulan kita manusia, umatnya yang juga sering dicobai. Dan dia paham akan pergumulan kita. Tetapi bedanya dia dengan kita adalah Yesus tidak berbuat dosa. Itu satu prinsip yang penting. Lalu sekalian, Pilatus hakim Romawi menegaskan di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berkerumun di tempat pengadilan. Pilatus berkata apa? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus itu sebagai seorang ahli hukum. Dan dia berkata di hadapan orang-orang Yahudi, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu seorang rasul yang sangat dekat dengan Yesus selama hidupnya di dunia. Dia bersaksi, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Biasanya kita bisa berpura-pura dengan orang yang jauh dari kita. Mungkin yang hanya ketemu sebulan sekali, atau seminggu sekali mungkin, atau setahun sekali. Kita berpura-pura hidup sempurna. Tapi dengan mereka, dengan orang-orang yang sering kita temui, bahkan mungkin setiap hari. Apalagi yang tinggal sama-sama kita di dalam satu rumah. Apalagi dengan istri atau dengan suami. Kita tinggal satu kamar. Kita tidak bisa menyembunyikan akan keadaan kita yang sebenarnya. Petrus itu sangat dekat dengan Yesus. Merupakan salah satu daripada the inner circle of the disciples of Jesus. Salah satu daripada anggota lingkaran yang paling dalam. 3 orang kan, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan Petrus bersaksi, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. So sekalian, Yesus adalah simbol daripada korban sajian yang sempurna, yang tanpa ragi, tanpa dosa hidupnya. Yang ketiga, so sekalian, korban keselamatan atau korban perdamaian yang terdapat dalam Imamat 3 ayat 1 sampai 4. Satu-satunya korban di mana penyembah diizinkan untuk memakan sebagian dari korban yang mereka bawa, inilah korban keselamatan. Jadi pembawa korban diizinkan untuk memakan sebagian dari korban yang mereka bawa. Mereka makan di hadapan Allah. Berarti melambangkan persekutuan dengan Allah. Bukankah kalau kita mau bersekutu dengan keluarga kita, mungkin dalam hari-hari tertentu, kita mengundang mereka untuk makan malam bersama. Di dalam makan malam itu yang terpenting persekutuannya. Kita bisa ketemu mereka, kita bisa ngomong-ngomong dengan mereka. Demikian juga dalam korban keselamatan, umat Allah diizinkan untuk memakan sebagian dari korban yang mereka bawa. Berarti ada persekutuan dengan Allah. So, sekalian, Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dengan Allah. Berarti apa? Berarti ada persekutuan yang erat dengan Allah oleh karena karya Tuhan Yesus di atas salib. So, sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, korban penghapus dosa yang tidak disengaja. Dalam Imamat 4 ayat 2 sampai 4. Inilah simbol daripada penebusan. Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita. Supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Allah membuat Yesus menanggung
dosa kita. Seperti gambar itu, para imam sebelum menyembelih lembu itu, mereka tumpangkan tangan di atas kepala lembu itu dan sambil berdoa bahwa segala kesalahan umat Israel ditanggungkan oleh lembu itu. Lembu itu sebenarnya sebagai simbol daripada Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa umatnya. Ini suatu hal yang penting yang harus kita pahami. Korban penghapus dosa yang tidak disengaja. Sekalian, yang kelima, korban yang kelima adalah korban tebusan salah atau hutang. Terdapat dalam Imamat 6 ayat 2 sampai 6. Semua surat hutang dosa yang dari umat itu telah dibayar Yesus di atas salib. Kita semua berhutang dan punya surat hutang. Dan Tuhan Yesus membayarnya di atas salib. Terus sekalian kita lihat dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama. Saudara yang di rumah, mari kita baca sama-sama ayat ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lihat di situ ada beberapa kata yang saya tulis dalam huruf merah. Menghapuskan surat hutang, memakukannya pada kayu salib. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Mengapa dosa disebut hutang? Itu pertanyaannya. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya bertanya, mengapa ya dosa disebut hutang? Lalu kemudian ada satu penafsir yang mengatakan luar biasa. Dosa itu berkaitan dengan pengabaian manusia terhadap tugas yang dari Allah. Allah memberikan tugas kepada manusia ciptaannya, kepada manusia sebagai umatnya. Tetapi tugas itu diabaikan oleh manusia yang berdosa. Manusia abai terhadap tugas yang dari Allah itu. Terus sekalian, misalnya apa? Manusia abai terhadap tugas yang dari Allah untuk hidup suci. Kita harus hidup suci, menjaga kekudusan, tapi kita abai. Kita harus mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita, kita pun abai. Kita harus mengembalikan persepuluhan, kita pun seringkali abai. Kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita, apapun karier kita harus memuliakan Tuhan. Kita sering abai dalam hal ini. Maka itu semua disebut hutang di hadapan Tuhan. Karena kita abai terhadap tugas yang dari Allah itu. Itulah dosa. Terus sekalian, itu adalah hutang terhadap kewajiban yang dari Tuhan. Kalau Tuhan memperhitungkan hutang kita, setiap kita punya hutang yang banyak sekali. Dan kita pasti masuk neraka. Tetapi satu hal yang indah. Semua tagihan hutang dari seluruh umatnya dipakukan di atas salib Kristus. Jadi salib Kristus itu luar biasa. Yesus yang disalib di Golgota itu luar biasa, luar biasa. Di atas salib dipakukanlah semua tagihan hutang dosa umatnya yang bersalah ini. Puji Tuhan. Terus sekalian, sekarang kita melihat segala korban dalam perjanjian lama itu punya kelemahan. Punya kelemahan. Korban, yaitu korban binatang di perjanjian lama itu punya kelemahan. Saya hanya berikan 3 hal saja. Yang pertama, nyawa binatang tidak dapat gantikan nyawa manusia. Beda level dan beda kualitas. Dapatkah seorang yang kaya ketika seorang anaknya dibunuh oleh sekelompok orang, dan sekelompok orang setelah membunuh anaknya, mereka berkata, oke, anakmu ku ganti dengan 1000 ekor kambing atau 1000 ekor lembu. Maka orang tua itu berkata, tidak bisa. Semua lembu ini tidak bisa menggantikan nyawa anakku. Itu beda level,
beda kualitas. Manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang, bukan? Terus sekalian, demikian juga dengan darah binatang. Tidak bisa menggantikan nyawa manusia. Yang kedua, saudara sekalian, korban binatang tidak bisa mengampuni dosa. Saudara sekalian, korban binatang tidak bisa mengampuni dosa. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Lalu saudara bertanya, kalau gitu mereka yang hidup dalam perjanjian lama di mana Yesus belum lahir dan belum mati dan salib, bagaimana mereka mengorbankan lembu, domba, burung tekukur, dosa mereka bagaimana? Kalau saudara lihat dalam Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, dosa-dosa mereka baru sekedar ditutupi, belum dihapuskan. Ditutupi. Dan baru dihapuskan pada waktu Yesus, sang anak domba Allah, mati di atas salib. Sekarang ini suatu hal yang penting. Yang ketiga, kelemahan ketiga. Dalam perjanjian lama, korban binatang bagi mereka yang hanya mampu bayar. Sehingga dalam hari Paskah dikatakan 10 orang mereka urunan bisa membawa 1 ekor domba. 10 orang yang sederhana mereka urunan untuk membawa 1 ekor domba untuk dikorbankan bagi Tuhan. So sekalian, sehingga kalau itu prinsip itu dikenakan bagi kita yang hidup sekarang ini, saya pikir terlalu banyak orang yang tidak bisa selamat karena mereka tidak mampu bayar. Tidak mampu membawa korban itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya menggantikan semua itu. Luar biasa. Sekalian, kita melihat terakhir. Darah Yesus mengampuni dosa umat Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru prinsipnya sama. Yang bisa mengampuni dosa, yang bisa menghapuskan dosa hanya darah Yesus. Semua korban binatang hanya menyimbolkan darah Yesus itu. Sekalian, dalam ayat ini disebutkan itulah sebabnya Kristus menjadi pengantara untuk suatu perjanjian yang baru. Supaya orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Semuanya itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati, yaitu Kristus. Dan kematiannya itu membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu perjanjian yang pertama masih berlaku. Ayat yang ke B ini menunjuk pada orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Perjanjian lama disebut sebagai perjanjian yang pertama. Di mana Yesus belum datang, belum lahir, belum mati di atas salib. Mereka hidup dalam perjanjian yang pertama, itu perjanjian lama itu. Dan darah Yesus menghapus dosa umatnya yang hidup dalam perjanjian lama. Jadi prinsipnya sama, darah Yesus mengampuni dosa umat Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perkataan malaikat Gabriel kepada Yusuf, Matius 1 ayat 21 dikatakan, yuk kita sama-sama baca, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini perkataan Gabriel kepada Yusuf ketika Yusuf tuh mau menceraikan Maria. Karena dia tahu Maria kok bisa hamil padahal belum menikah mereka. Tapi Gabriel berkata kepada Yusuf, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umat Tuhan. Seluruh umat pilihan Allah dan PL dan PB diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus. Yuk kita sama-sama baca yang hijau ini. 1, 2, 3. Seluruh umat pilihan Allah dalam PL dan PB diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus. Terus sekalian, nah kita akan melihat Tuhan ingin agar pelayanan kita naik level menjadi pengorbanan. Kita bukan sekedar melayani. Tapi Tuhan ingin agar kita naik level.
masuk dalam level pengorbanan. Pertanyaannya, kapankah pelayanan kita berubah menjadi pengorbanan? Kapan? Kita melayani, tapi kapan pelayanan itu berubah menjadi pengorbanan? Di sini kita melihat yang pertama, ketika pelayanan kita tidak lagi berdasarkan mood. Ada sebagian orang yang sangat bergantung pada moodnya. Kok dia senang, dia baru melayani. Kok dia gak senang, dia gak mau melayani. Kok lagi muram, gak mau melayani dia. Hanya hidup berdasarkan mood itu bahaya. Saudara berkata, hari ini saya gak ada mood buka toko. Ya sudah tutup aja. Akibatnya apa? Ya bisnisnya gak bisa beres. Kita berbisnis dengan sungguh-sungguh. Mood atau tidak ada mood, harus tetap melanjutkan bisnis kita. Demikian juga yang pelayanan. Pelayanan kita berubah menjadi pengorbanan jikalau tidak lagi berdasarkan mood, tapi berdasarkan kehendak. Aku mau melayani Tuhan. Walaupun moodku gak beres, aku mau melayani Tuhan. Yang kedua, ketika tidak lagi berdasarkan pilihan, like or dislike. Kita mau pilih-pilih selalu. Ini I like this, saya suka melayani ini. Itu saya gak suka melayani. Pilihannya selalu like and dislike. Tapi kalau Tuhan suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia dislike, dia gak suka pergi ke Niniwe. Sampai dia lari, tapi Tuhan tangkap. Akhirnya dia pergi juga ke Niniwe. Ya dia harus menyampaikan berita dari Tuhan. Walaupun dia tidak suka hal itu. Kita pun sama. Walaupun kita tidak suka, tapi kalau Tuhan suruh, kita mau berkorban untuk melayani Tuhan. Itu pengorbanan. Yang ketiga, ketika tidak ada lagi personal interest. Kita seringkali melayani berdasarkan personal interest. Daripada nganggur di rumah, daripada sepi di rumah, daripada gundah di rumah, lebih baik saya nyanyi-nyanyi di gereja. Jadi ada personal interest. Siapa tahu di gereja saya ketemu orang yang bisa bantu saya memberikan kangtau atau bisnis. Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan hal itu menjadi tujuan utama kita. Siapa tahu di gereja saya ketemu teman hidup. Saya bisa ngeliat perempuan-perempuan cantik di gereja. Boleh cari jodoh di gereja. Ya memang itu perlu. Tapi jangan itu menjadi motivasi utama kita. Ketika pelayanan tidak lagi berdasarkan personal interest, itulah pengorbanan kita. Kita berkata, sebenarnya gak ada personal interest. Gak ada yang saya bisa diuntungkan di situ. Tapi Tuhan suruh saya melayani, ya saya melayani. Dengan sukacita yang dari Tuhan. Yang keempat, ketika sudah sangat sibuk, tapi masih sediakan waktu untuk melayani. Dulu waktu remaja banyak waktu luang. Waktu SMA atau waktu kuliah masih banyak waktu luang. Tapi sekarang sudah sibuk bekerja, sudah berumah tangga. Sangat sedikit waktu yang senggang itu. Tapi orang yang mau berkorban berkata, saya masih sediakan waktu untuk melayani. Itu namanya pengorbanan. Ketika sudah tidak ada lagi pertimbangan keuntungan duniawi. Gak ada lagi. Saya gak bisa dapatkan teman bisnis di gereja itu. Gak ada lagi yang saya bisa cari bisnis di situ. Tapi saya mau melayani mereka karena itu Tuhan suruh. Inilah pengorbanan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Boleh gak saya minta saudara membaca 5 hal ini. Kapankah pelayanan kita berubah menjadi pengorbanan? Pertama, ketika tidak lagi berdasarkan mood. Kedua, ketika tidak lagi berdasarkan pilihan like or dislike. Ketiga, ketika tidak ada lagi personal interest. Keempat, ketika sudah sangat sibuk tapi masih sediakan waktu untuk melayani. Kelima, ketika sudah tidak ada lagi pertimbangan keuntungan duniawi. Biarlah Tuhan yang senang, Tuhan yang menerima segala pengorbanan kita. So sekalian, biarlah pada sore dan malam ini, sebelum kita menerima perjamuan kudus,
kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami seringkali harus malu di hadapan Tuhan. Karena seringkali motivasi kami dalam melayani salah di hadapan Tuhan. Kami seringkali bukan melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri. Kami belum masuk dalam level pengorbanan. Pada hari ini, pada hari Jumat Agung ini, kami boleh melihat pengorbanan Yesus di atas salib untuk kami orang berdosa. Tolong kami untuk naik level pengorbanan. Dalam berbagai macam kondisi kami, tolong kami agar hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hamba-Mu, siapkan kami semua yang menerima perjamuan kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.